warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ini. Dan di podcast hari ini kita akan membahas tentang mengelola stres dan kecemasan. Podcast yang membahas berbagai strategi untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Sapina. Di sini kita kedatangan dua pakar yang akan berbagi wawasan berharga bersama Kakak Ati Asmaini dan juga Kakak Putri Rahmadani. Nah, selamat datang kepada kedua tamu kita. Terima kasih atas undangannya. Ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang stres dan kecemasan. Stres dan kecemasan itu adalah dua hal yang sering dialami oleh orang di zaman modern ini. Kakak Ati Asmaini, bisakah Anda menjelaskan antara stres dan kecemasan? Oh, tentu bisa. Stres adalah respon tubuh terhadap tuntutan atau tekanan, baik itu dari pekerjaan, hubungan, pertemanan, atau situasi hidup lainnya. Stres bisa bersifat sementara dan biasanya hilang setelah tekanan berkurang. Kecemasan di sisi lain adalah perasaan takut atau khawatir yang berlebihan dan berlangsung lama, bahkan tanpa adanya ancaman nyata. Saya akan bertanya dengan Kakak Putri Rahmadani. Apa saja tanda-tanda seseorang mengalami stres dan kecemasan yang berlebihan? Nah, tanda-tanda bahwa seseorang itu sedang mengalami stres atau merasa kecemasan, yaitu bisa berupa seperti gangguan tidur. Yang dikatakan gangguan tidur itu misalkan pada malam hari itu dia kesulitan untuk bisa cepat tidur dengan jam yang teratur atau yang lebih awal. Bisa dikatakan seperti orang yang begadang gitu ya kan, tidurnya tuh selalu di atas jam 12, misalkan seperti tidurnya tuh udah deket subuh gitu. Nah, habis itu bisa merasa orang yang mudah merasakan kelelahan dan juga perubahan nafsu makannya itu menurun. Ati Asmaini, bagaimana kita bisa mengatasi stres dan kecemasan secara efektif? Ada beberapa sih supaya kita bisa dapat mengatasi stres dan kecemasan secara efektif. Yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi sumber stres atau kecemasan. Misalnya kita harus mengidentifikasi kecemasan itu datang dari mana, dan setelah tahu penyebabnya kita bisa mencari solusi nih untuk mengatasi kecemasan tersebut. Nah, selain itu penting untuk menjaga gaya hidup sehat, termasuk makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan tidur cukup. Jangan bergadang. Kita itu harus menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Nah, apakah ada tambahan dari Kakak Putri? Baik, saya setuju dengan Kakak Ati Asmaini. Selain itu, kita membangun sistem dukungan sosial yang kuat itu sangat penting, dan juga berbicara dengan orang-orang yang terdekat gitu. Habis itu seperti keluarga atau teman, jangan introvert lah ya kan. Terus di sini dapat membantu dan mengurangi beban emosi juga. Jadi ketika kita memiliki masalah itu, kita kalau misalkan bercerita dengan orang yang terdekat kita, jadi setidaknya kita pasti akan merasa agak lebih lega gitu. Jadi kita itu tidak memendam sendiri, jadi bisa nggak mudah stres gitu, karena kita mempunyai teman cerita yang kita dapat percayai. Kalau misalkan kita memendam kan, otomatis kan pikiran kita itu seperti kayak buntu gitu, jadi bisa mengakibatkan kayak merasa cemas dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan stres. Nah, tetapi juga ini itu bisa menjadi pilihan yang efektif, terutama jika stres dan kecemasan itu sudah mengganggu fungsi berhari-hari. Tetapi dapat membantu kita juga untuk memahami dan mengelola emosi dengan lebih baik. Nah, kan apakah ada tips praktis yang bisa diberikan kepada pendengar nih
untuk kita atau mengelola stres kita dan kecemasan untuk sehari-hari. Baik, mungkin kakak Ati Asmi ini bisa memberikan tipsnya ya. Oh ya, ada beberapa tips nih supaya kepada pendengar bisa mengelola stres. Yang pertama, luangkanlah waktu untuk keluarga, teman, atau orang-orang yang bisa kita percayai, supaya kita bisa tenang dengan pikiran kita, supaya terkendali dengan stres dan akan menyebabkan terjadinya pemikiran yang tidak baik, ya kan. Yang pertama itu, yang kedua, lakukanlah hobi kalian. Misal nih kalian hobi membaca, kalau kalian udah stres, kalian bisa membaca atau berolahraga gitu. Akan sedikit penting juga untuk kita memperhatikan rasa syukur, terus dan berfokus pada hal-hal yang positif dalam menjalani hidup. Ini terakhir nih, pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada pendengar kita? Nah, pesan dari saya itu yaitu jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda merasa kewalahan oleh stres atau kecemasan. Ingat, Anda tidak sendirian. Banyak orang-orang yang baik yang bisa kita percayai seperti keluarga kita atau teman curhat kita supaya kita terkelola dari stres. Baik, pesan dari saya, jangan ragu dan jangan takut untuk meminta bantuan, karena meminta bantuan itu adalah tanda kekuatan kita dan juga bukan kelemahan diri kita. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu dan mengatasi kita dalam menghadapi segala tantangan. Sekian podcast mengelola stres dan kecemasan untuk hari ini. Terima kasih untuk tamu kita, Kakak Ati Asmaini dan juga Kakak Putri Rahmadani atas waktu dan wawasannya. Dan semoga informasi yang telah dibagikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tada!